Jamaah salat zuhur rahmatullah. Kultum pada siang hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji dan Suryana. Alhamdulillah Allah berada bersama-sama dengan kita. Untuk itu marilah kita persilakan pada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita telah ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan penaklukan terhadap kota Mekah yang sebenarnya kota kelahirannya, tapi setelah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul pada tahun ke-10 Hijriah, beliau hijrah ke Madinah. Tapi pada tahun tersebut, yaitu pada tahun 8 Hijriah, kaum kafir Quraisy itu melakukan pelanggaran. Ada satu perjanjian antara kaum muslimin, antara Nabi Muhammad dengan kaum Quraisy, bahwa tidak boleh saling serang menyerang selama 10 tahun. Akan tetapi perjanjian itu baru berjalan 2 tahun, kaum kafir Quraisy melakukan pelanggaran, yaitu diantaranya melakukan pembunuhan. Nah, itu merupakan pelanggaran yang sangat berat, karena salah satu isinya tidak boleh serang menyerang. Ini melakukan pelanggaran. Maka Nabi Muhammad SAW segera menginstruksikan kepada para sahabat untuk segera bersiap-siap dan mengumpulkan tentaranya sebanyak kurang lebih 10.000 orang. Nah, setelah sampai ke kota Mekkah, ada sesuatu yang memang luar biasa. Nabi Muhammad di saat itu tidak melakukan pembunuhan, tidak melakukan pertumpahan darah. Padahal kalau mengingat-ingat masa lalu, kalau Nabi Muhammad dan kaum muslimin mempunyai sifat balas dendam, maka saat itu merupakan saat yang paling tepat untuk membalaskan balas dendam. Karena dulunya kaum Quraisy pernah memboikot Nabi dan para sahabatnya, tidak boleh berhubungan, pernah menyiksa para sahabat, mengusir, menganiaya, bahkan melakukan permusuhan yang mengakibatkan terjadinya berbagai peperangan antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Nah, saat itu merupakan saat yang tepat kalau mau melakukan balas dendam. Tetapi Nabi Muhammad SAW memaafkan. Dalam pernyataannya Nabi Muhammad, wahai kaum Quraisy, kira-kira apa hukuman yang akan kami timpakan kepada kalian
yang notabene dulu kalian menghina kami, menyiksa kami, memerangi kami, menzolimi kami. Kata mereka, kami serahkan ya Rasulullah. Ya Muhammad, tidak manggil ya Rasulullah, ya Muhammad, terserah engkau. Selamat atau tidaknya kami terserah, tergantung engkau Muhammad. Nah akhirnya bagaimana? Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum Quraisy waktu itu, hari ini tidak ada balas dendam, hari ini tidak ada pertumpahan darah, hari ini tidak ada perempuan, kalian bebas. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Dimanapun di luar di seluruh dunia, manakala ada semacam pengalihan kekuasaan, apalagi perebutan kekuasaan, apalagi ini dilatar belakangi karena kekejaman dulu kaum Quraisy, mestinya melihat itu ada pembunuhan, ada yang terbunuh, tapi hari itu, saat itu tidak ada setetes pun darah yang tertumpah. Inilah kehebatan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi dari peristiwa Fathul Makkah ini ada dua hal yang perlu kita teladani. Bahkan bukan secara perorangan saja, mestinya ini harus menjadi keteladanan oleh bangsa-bangsa yang lain. Pertama, Rasulullah merupakan seorang pemaaf. Tidak hanya memaafkan dalam skala kecil, tapi ini ukurannya skala besar. Yang kedua, Rasulullah mempunyai ketegasan dan tidak mau dilecehkan. Nah ini penting sekali. Jadi kaum muslimin itu mestinya pertama punya harga diri, punya semangat juang, punya ketegasan menghadapi orang yang memusuhinya. Tetapi ketegasan yang dibarengi dengan rasa pemaaf. Nah saya kira hal ini perlu sekali dimiliki oleh orang Islam sekarang kita ini. Di satu sisi kita sebagai orang Islam harus mengedepankan rasa pemaaf. Rasa-rasanya saat ini rasa pemaaf, sudah sering tercabik. Ya, sering tercabik, Pak. Ada yang disebut kadrun, ada yang disebut cebong, ada disebut kampret. Nah ini mestinya hilangkan. Mari di bulan Rabiul Awal ini sebagai penghormatan kepada Rasulullah SAW, sebagai rasa menghormati dan mengagumi akhlak Rasulullah SAW, mari kita hilangkan sebutan-sebutan cebong, sebutan-sebutan kampret, sebutan kadrun, hilangkan dari bumi Indonesia. Mari kita merajut kembali persatuan, persaudaraan yang dinaungi dengan, bagi kita sebagai umat Islam tentu dinaungi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu alangkah tepatnya ini apa yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Mohon imam mudah-mudahan tidak salah ya, kalau salah tegur. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak, memiliki budi pekerti yang agung. Nah ini jadi kita tidak perlu mencari contoh teladan yang lain. Bahkan ada seorang pengarang buku yang mungkin bestseller itu,
Michael Hart, dia mengumpulkan 100 tokoh. Justru dia menempatkan Nabi Muhammad SAW di urutan yang pertama. Padahal kita tahu Michael Hart itu bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, tapi non muslim. Tapi dia berpikiran jernih. Dia mampu membedakan antara keberpihakan dengan kenyataan, dengan realita yang ada pada Nabi Muhammad. Walaupun mungkin dalam hal agama berbeda, tapi dia tetap jujur melihat kebenaran. Nah, inilah barangkali bapak-bapak, kita harus bukan karena Michael Hart-nya, tapi kita memang harus meneladani Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah diberikan keunggulan, mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Mari kita di bulan Rabiul Awal ini, mungkin sudah agak akhir, betul-betul menjadikan Nabi Muhammad itu teladan. Bukan saja dalam masalah akhlak, tapi dalam hal akidah atau ibadah atau tauhid, termasuk ibadah. Ya, mulai dari wudu, sholat, puasa, semuanya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dalam berakidah, akidah kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut atau umat Nabi Muhammad yang betul-betul mampu menjadikan Muhammad sebagai ikutan, sebagai teladan yang insya Allah dengan cara demikian kita selamat dan mulia di dunia dan di akhirat. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.